Halo Mo, kembali lagi dengan si ganteng. Tadi efek banget nih soalnya habis studio gak punya tebak-tebakan. Lapek lah, lepek apa yang bisa makan? Lapet. Guys, stres lu. Lah, lu pocong. Oke guys, kita hari ini banyak kejadian-kejadian aneh dan janggal. Kejadiannya apa aja bang? Ya betul, bukan kejadian sih. Kejadian pertama pas pagi itu kan gue lagi beres-beres persiapan lah buka toko. Itu tiba-tiba orang beli itu belum gua nanti itu belum gua pel, jadi agak kotor lah mungkin, jadi gue langsung layanin. Udah yang layanin, udah selesai ngelayanin, dia kan pergi. Nah pas gue pergi, gue mau ini nyapu lantai. Gue nemu duit 20.000. Gue ambil itu gue di kepala gue kepikiran, wah lumayan nih 20.000 buat jajan kan itu. Tapi kan gue orangnya baik, dermawan, rajin menabung. Dalam hati gue, oh iya ya, ini kan bukan hak gue, gimana ya cara balikinnya. Gue itu kepikiran kan dia beli baju tuh pakai QRIS. Gue mau lihat nama ininya apa, m-bankingnya gue cari, karena itu gue foto hasil foto kirimannya. Gue cari m-bankingnya, mau gue transfer tuh 20.000. Habis itu udah mau gue transfer, ke ini uangnya namanya kenapa kesensor. Itu jadilah gue biarin. Di situ diri gua gelut sama diri gue yang lain, kayak beliin jajan aja lah, nggak apa-apa beliin jajan. Kan gue nemu, tapi kan gue udah tahu ya itu duit dia orang ya. Habis itu gue disitu kayak berdoa, semoga orangnya kesinilah. Kalau kesini gue kasihin, kalau enggak gue rezeki gue. Itu ada di gue yang lain ngomong, kalau orang yang kesini mending ini aja amalin. Ya udahlah, itu ininya kayak gitu. Tapi itu ada perseturuan antara mau diamalin atau gue beliin jajan sendiri. Habis itu ternyata gue kalah sama yang sama pendirian gue yang mau diamalin. Akhirnya gue beliin susu tuh, gue minum. Di situ gue merasa berdosa, kayak waduh, gue ngambil hak orang lain, gimana ya. Itu gue ngomong lagi, semoga orangnya kesini gue balikin. Kalau nggak kesini berarti udah bener jadi milik gue ya. Itu di situ gue nggak ngerasa bersalah. Itu udah terus ngayanin sampai tadi ada suami istri beli baju. Habis itu suami istri itu kan kayak ramah, ngobrol. Gue cuma iya banget tuh. Gue kayak gue mulai ini nih mulai masuk nih obrolan sama gue. Habis itu gue lagi ngelipetin baju, dia ngomong, kakak saya tadi pagi habis kesini loh mas. Oh iya, itu gue langsung kepikiran, oh iya bu, tadi pagi banget ada orang beli yang mirip yang ibu katain, ibu omongin ciri-cirinya. Itu
iya benar itu. Habis itu kan di situ ada namanya gue sih tahu, iya benar itu namanya itu. Habis itu gue balikin, nih bu, apa itu kan kakaknya yang uangnya jatuh, kakaknya duitnya jatuh. Habis itu saya nemuin ini, gue jelasin tuh, gue kasihin ke dia. Itu didoain sama dia, katanya semoga apa, semoga dagangan toko gua ini laris manis. Itu satu apa, satu kritik, katanya tempatnya panas. Habis itu gue jelasin kipas-kipas gitu. Itu ternyata Allah menjawab doa gue. Adalah gue mau, nah habis itu ada satu lagi nih, apa, kan dulu gue pernah punya crush. Ini gue nggak yakin sih apa video apa YouTube gue bakal besar, jadi gue buka-bukaan aja di sini. Gue lagi awal sekolah kan gue punya crush, tapi gue nggak mau nyebut lah, nggak mau nyebut nama. Inisial H. Habis itu gue suka banget sama dia dari kelas 1. Gue suka. Habis itu ternyata yang suka dia itu ada lagi selain gue. Habis itu gue tuh kayak inilah, lebih baik mundur daripada gue bersaing. Bukan nggak suka bersaing kan. Di situ gue apa, mundur, patah hati kelas 1 itu gue jarang ngobrol sama dia. Kelas 2 cuma itu gue udah ini mau belajar move on. Habis itu kelas 3 tuh bisa-bisanya kelas 3 tuh gue deket sama dia, tapi gue ngerasa deketnya tuh bukan sebagai orang yang gue suka. Gue deketnya tuh kayak sahabatan lah, soalnya kan bapak dia sama bapak gue ini kerjanya bareng. Bapak dia mandor, bapak gue tukang. Bapak gue kan kuli bangunan. Habis itu emaknya juga temenan sama emak gue. materi gue temenan sama emak dia. Nah situ gue kayak punya perasaan, tapi perasaan sebagai ngejaga saudara lah, bukan perasaan cinta. Itu udah ngobrol. Nah kejadiannya tuh di sini, ini udah lama kan, gue udah lulus. Itu kejadiannya pas SMA kelas 1 kelas 2 kelas 3 udah lulus. Apa sebenarnya gue masih ini saya settingan sama dia. Pas sebelum tahun baru itu kan gue ke Alfamart, gue denger suara dia, kayak gue keinget suara dia, kayak wah gue langsung kok ada suara si H ini. Gue kangen tuh sama suaranya, karena sebelum Desember itu gue ada kejadian juga, tapi ini gue ntar aja ceritanya kapan-kapan. Ada kejadian juga ya, pokoknya adalah 1 bulan gue nggak megang IG, kan gue kontakkan sama dia di IG. Karena IG-nya gue nonaktifin, itu buat ntar lah kapan-kapan aja. Soalnya malu. Habis itu cuma juga ya gue malu ya, ini gue post ke YouTube nggak ada yang lihat ini. Ini sebenarnya gue bikin video ini buat dokumentasi ya. Nah, semoga gue berharap sih gue bisa bikin time lapse dari membuat gemoy gini ke foto. Biasa gue gede nggak? Nah kembali ke topik. Itu gue kan tadi ke Alfamart denger suara dia. Habis itu gue udah sebulan nggak chattingan sama dia, nggak VN-an. Kan biasanya gue kalau nggak chattingan VN-an sama dia. Nah di situ gue denger suara dia di Alfamart, suaranya mirip banget. Itu gue kangen. Habis itu gue semalam kan malam tahun baru. Nih tahun baru nih tanggal 1 2026. Sebelum malam tahun baru
Gue cobalah iseng ngechat dia, nggak ngechat sih, nge-reply apa ya, nge-reply story, nge-reply story. Dia ngepost wajahnya, habis itu gua apa kayak chat nih cewek cantik banget dah, cantik imut itu. gua gua chat dia, chatnya gini, bukankah ini Mai? Itu dia jawab tuh, Mai apa? Itu gua kan bingung mau ngetik apa, dia VN. Dia VN tuh ya itu. Kangen gue udah terobati sih itu dia dengan JVN, tapi gue goda-goda dikit, gue ngomong gini, kalau di Indonesia perayaan kembang apinya, kalau di Jepang ini too much nggak ya kalau gue ajak lu ke ngeliat kembang api kayak di anime gitu. Itu sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa deh, itu kayak gitu ya, ngobrol ya gitulah. Gue mau ceritain 2 hari itu, gue balikin duit yang gue nemu, sama 2 gue chattingan sama si H itu. Nah, gak ada lagi yang bisa gue ceritain. Btw ini video terpanjang yang pernah gue upload di YouTube kayaknya. Maksudnya pertama kali gue upload video lebih dari 10 menit, yaitu 11 menit gitu. Ya apa lagi ya, entah sih, gue nggak ada apa-apaan lagi. Oh iya, jeng jeng, Atomic Habits. Gue mulai baca buku sebenarnya enggak. Gue suka baca buku tuh dari kelas 1. Kelas 1 apa? Tertarik aja sih gue sebenarnya baca buku. FOMO juga. Tapi gue kelas 2 SMA apa ya? Kelas 2 SMA. Gue beli kelas 3 gue beli ini novel. Buku yang pertama kali gue beli apa ya, antara novel atau buku kayak gini juga, buku Berani Berubah ya kalau nggak salah judulnya, Berani Berubah. Itu buku pertama yang gue beli, tapi belum gue finishing, belum gue habisin, padahal tipis loh. Tapi soalnya kan gitu, gue suka baca buku yang novel. Ini mau terjun ke buku self improve. Novel udahlah kayaknya udah saatnya gue baca buku self improve daripada buku novel. Bagus, dua-duanya bagus, tapi mungkin ada beberapa orang lebih suka baca buku self improve daripada baca buku novel. Ada juga sebaliknya. Jadi tergantung kalian aja ya guys. Kalau kalian lebih suka buku baca, sebenarnya suka baca buku itu dari mana aja guys. Boleh dari self improve, boleh dari novel, boleh juga dari baca manga. Gue suka baca manga. Gue pertama baca manga itu kelas 1 SMP kali ya. Kelas 1 SMP gue baca manga. Sebelum itu juga gue pertama lebih suka anime gue dari COVID. Biasalah alumni COVID kan pada nganggur di rumah ngerjain soal, itu lihat TikTok, abis itu udah anime apa nih anime. Gue inget banget pertama kali gue jerumus masuk anime itu gara-gara gue suka nonton alur film di YouTube. Apa ya nama alur filmnya ya, nama channelnya, pokoknya dia logonya monyet. Itu Kimi no Na wa. Pertama kali gue nonton Kimi no Na wa. Habis itu kedua yang banjir, sama pembuatnya si itu, yang pembuat Kimi no Na wa. Habis itu gue terjun cari gimana cara nonton anime di situs, ada situs ilegal. Terus sebelum gue nonton anime itu, ini gue lihat di TikTok Attack on Titan, kalau nggak salah 7 Maret 2019 atau 2001 itu hype-nya anime Attack on Titan. Katanya Aaron ini Aaron itu. Tapi gue walaupun anime yang pertama kali gue direkomendasiin sama orang itu dari
TikTok itu Attack on Titan, gue nggak pernah nonton Attack on Titan. Gue nggak suka kalau nonton anime gelut, nggak suka. Gue lebih suka anime romance. Itu ya, dari situ gue suka anime, gue terjun ke manga kelas 1 tuh. Kelas 1 terjun ke manga kelas 1 pak, SMP ya, kelas 1 sih, kelas 1 gue terjun ke manga. Kelas 2 gue, kelas 3 gue mulai baca ini light novel tuh. Kalau yang nggak tahu light novel tuh ini ya, novel yang ceritanya nggak berat, jadi anu lah, dibaca nggak terlalu suntuk atau nggak terlalu boring, karena cerita pendek itu bukan cerita pendek tapi novel yang ceritanya santai tuh. Habis itu dari novel gue coba baca buku. Gue yang pertama gue beli itu tadi itu Berani Berubah. Habis itu novel pertama yang gue beli Terelie, judulnya apa ya, lupa gue. Aduh, apa ya, yang sampulnya biru, Terelie sampulnya biru, yang karakter utamanya kalau nggak salah namanya Siti apa ya, Sri, namanya Sri. Itu banyak kehidupan Sri lah. Nah dari situ gue mulai suka baca buku. Itu sekarang gue lagi FOMO baca apa, saat improve. Gue ini punya keyakinan apa ya, resolusi 2026 gue ya, resolusi 2026 gue pengennya inilah, ya seperti orang-orang biasa, ingin berubah lebih baik, tapi enggak, kita anti mainstream, kita nggak ngikutin orang-orang di luar sana, kita nggak mau jadi seperti orang-orang di sana. Jadi resolusi tahun pertama gua sebulan minimal beli 1 buku apapun itu, sebulan minimal beli 1 buku. Habis itu apa ya, oh ya, belajar bahasa Inggris sama belajar trading. Ya gue pengennya 2000. Oh iya, sama. Doain ya teman-teman, semoga gue badan gue cepet bagus, terus semoga konsisten ya. Oke lah, begitu saja. 7 menit, udah 18 menit guys. Ini gua bikin video nggak pernah gua cut ya. Tadi gua mungkin bakal lebih hati-hati ngomongnya, takut menyinggung. End video.